The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Jika kamu membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Kita akan kalahkan dia. Setelah vakum 3 tahun, Bumi Langit. 3 tahun? Iya, jagat sinema Bumi Langit akhirnya lanjut ke film kedua, Sri Asih. Oke, Sri Asih. Sri Asih, Bay. Jadi film pertama kan dari Bumi Langit itu Gundala, karya WTNS. Sekarang Sri Asih itu dari R.A. Kosasih. Nggak ada hubungannya kalau Nggak ada hubungannya kalau di komik, tapi di Bumi Langit semua kan disatuin. Nah, oke, nah Sri Asih ini kalau di film ini skenario tetap dari Joko Anwar barengan sama Upi. Nah, Upi double jadi director juga. Gitu. Nah, oke. Terus ceritanya origin story dari Sri Asih versi sekarang. Oke. Karena Sri Asih versi 54 Versi komiknya. versi komik Gue itu sendiri juga belum baca. kan dulu ada sebetulnya dibikin film tahun 54 juga atau 56 gitu ya. Iya. Film superhero pertama Indonesia gitu. Nah terus jadi di sini bahwa Sri Asih itu adalah entitas yang orangnya tuh Bisa berubah. ganti-ganti Karena gitu dia ya. akan menitis lagi. Iya betul. Jadi bukan dia aja gitu kan ya. Nah itu nah Sri Asih terbaru tuh adalah Alana si Pevita Pierce. Oke baik, menurut lo gimana? Menurut gue, jadi pada saat gue nonton pertama kali, gue udah denger nih komentar dari pengamat film Indonesia kalau ini adalah film superhero terbaik di Indonesia. Cuman ya gue juga ekspektasi gue jaga ya, karena sebagus apa sih Indonesia bikin, pasti kita kalah teknologi lah sama Hollywood gitu. Dan waktu. Waktunya. Nah, pas setelah gue nonton, apakah gue berpendapat itu sebagai film superhero terbaik Setuju gak lo? di Indonesia? Gue nggak tahu nih. Karena bagi gue kayaknya gue lebih suka Gundala. Oke. Jadi kalau menurut gue, orang banyak komplain tuh Gundala apa pacingnya ya, setting up si sancakanya lama banget gitu. Pada saat dia kecil segala itu lama, Gundalanya nggak muncul gitu. Nah, kalau gue suka-suka aja gitu, bagi gue cocok. Nah, ini Sri Asih, gue ngelihat justru set up-nya terlalu singkat. Jadi ada sih dia masih kecil, terus dia sebagai petarung MMA, tapi singkat banget. Maksud gue untuk set up si Alana ini, gue masih belum peduli sama dia dalam artian motivasinya, tujuannya. Gue belum care gitu sama dia, sama keperluannya dia lah di situ. Menurut lo gimana? Oke, gue setuju. Jadi gini, gue tetap Gundala yang menurut gue masih yang terbaik saat ini. Tadinya gue pikir lo bakal berseberangan nih sama gue. Enggak. Jadi kalau menurut gue gini, karena ini masih di satu universe ya, di satu jagat, katakan kualitas Gundala dan Sri Asih itu sama, diplek-plek gitu ya, teknis sama, acting sama, actionnya sama, semuanya sama gitu ya. Buat gue yang membedakan adalah chemical reaction yang muncul di gue gitu. Nah, gue masih ingat di Gundala itu world building itu menurut gue keren banget ya. Jadi dari awal tuh gue yang udah kayak, ya gue inget nih waktu kecil baca ini, gue inget nih kayak gitu loh. Nah, ya. Nah terus world buildingnya, terus yang masih nggak bisa gue lupain adalah ketika gue nonton pertama kali, betapa bergigiknya gue ketika reveal sesaat sebelum Kiwi Lawuk di reveal ya. Gitu loh. Jadi yang ketika dia bawa pala, dia gali tembok itu kan, yang anjir ini gila gitu. Gue jadi my comic nerd ini tuh yang kayak wah ecstatic banget gitu loh. Di Sri Asih gue nggak dapet itu. Ya, lo ngomongin villainnya Gundala ya. Nah, di Sri Asih pun gue merasa villain ini kurang di build juga. Artinya gini, ini punya villain yang menurut gue udah oke nih sebetulnya.
Tapi dia nggak di building, artinya gue berharapnya tadinya kita udah tahu terornya dia dari awal gitu, kayak terornya yang menyeramkan. Misalnya kemampuannya si manusia asap ini apa gitu kemampuannya, Jadi spoiler loh. sehingga kita akan bayangin nih, waduh Sri Asih gimana nih akan melawan dia gitu, Iya. kesulitan nggak nih melawan dia gitu. Dan harusnya memang si penonton dikasih tahu bahwa hero bakal sulit melawan penjahatnya, sama seperti Avengers lawan Thanos gitu ya. Walaupun Thanos sendirian tapi yang gitu. Sorry ini nggak ngebanding-bandingin ya, maksud gue jadi protagonis dalam sebuah film sebaiknya memang melemparkan informasi yang cukup di si filmmakers ya, melemparkan informasi yang cukup ke penonton untuk tahu hambatan yang akan dihadapi oleh si protagonis. Ya, dan ini berlaku untuk semua genre termasuk romantic comedy, misalnya kayak yang wah dia jatuh cinta sama orang yang udah mati, sama hantu gitu ya, atau dia yang LDR atau apalah kayak gitu. Nah ini juga jadi si penjahatnya itu, villainnya tuh misalnya punya yang dia sekali tunjuk orang bisa angus misalnya kayak gitu ya. Jadi yang gimana cara melawan dia kayak gitu, sehingga kita punya antisipasi. Terus yang kayak ya gimana jagoannya nanti kayak gitu, itu nggak ada di sini. Iya nggak ada. Gitu. Tapi apakah artinya final fight-nya jelek? Enggak keren. juga, enggak. Itu keren. Cuma memang di kita jadinya kita cuma ngeliatin fight keren doang. Iya, fight keren. Gitu, tapi kita nggak yang secara emosi nanti gimana ya ngalahinnya kayak gitu tuh. Itu yang nggak ada. Oke, kita tadi ngomong segi cerita, kalau segala teknis gimana nih? Jadi gini, film kalau untuk yang CGI segala macam yang menyangkut waktu, tentu film Hollywood itu Menang lah pasti. kita nggak usah jadiin benchmark. Nggak usah jadiin benchmark. Gitu loh. Tapi perfilman Indonesia atau kawasan Asia gitu ya, kalau menurut gue kalau mau fair, efeknya udah keren sih, baik. Iya, kalau menurut gue sih udah oke beberapa. Apalagi tempat. yang terakhir ya. Yang terakhir, yang final fight itu keren banget. Tapi gue memang ada sedikit mungkin nitpick ya. Yang awal-awal tuh, yang pas Gunung Merapi meledak, asapnya, api-apinya itu berasa fake-nya gitu CGI. Gue nggak tahu gimana caranya, mungkin bisa atau enggak ya. Cuman gue sebagai penonton awam cuman ngeliat, oh nih. Iya, gue sedikit ngerasa pas orang tuanya Alana itu lagi lari, kayak yang berasa greennya gitu, kayak ada gerakan yang nggak nyatu gitu ya. Tapi oke lah, itu nitpicking gitu ya. Maksud gue nitpicking nggak mengganggu dari segi gitu. Misalnya kayak pas Alana jatuh atau apa, atau pas lagi lompat tuh kadang ada yang terasa weightless gitu ya. Tapi oke, secara keseluruhan bisalah dibanggain kalau menurut gue. Gue cuma mau ngasih catatan khusus ke pemain yang jarang disebut nih. Ketika orang nge-review Sri Asih, Surya Saputra. Oke. Gue begitu di trailernya yang kayak typical villain yang gimana gitu ya. Itu catatan juga. Film Indonesia villainnya tuh masih harus kayak jahat banget gitu, kayak Ibu Tiri sama Cinderella gitu. Ibu Tiri bawang merah bawang putih gitu. Iya. Ya itu catatan secara umum. Nah kalau yang si pemain nih, gue Surya Saputra menurut gue the trailer didn't do justice for him. Karena ternyata di film dia tuh keren banget, bagus banget. Mainnya bagus. Yang membuat gue merasa impress, yang membuat gue impress adalah dia kayaknya ngambil mannerismnya Bane ya, speechnya. Iya. Ya Bane-nya Tom Hardy di Dark Knight Rises. Jadi yang digantung-gantung cara ngomongnya, apalagi pas dia speech ya, yang acara charity gala itu. Nah itu jadi ketika dari situ lu unhinged, apa sih kayak unhinged itu apa sih? Kayak apa ya? Iya. Apa ya? Gitu ya. Nah, serem karena apa aja bisa terjadi. Gitu loh. Karena dia nggak pakai standar umum nih, termasuk dalam berbicara gitu. Jadi
mannerism itu yang speech mannerism itu gue suka banget. Itu nambah kesan keseraman dia, sehingga ketika dia marah tuh lebih Oke. gitu. Ada lagi tambahannya? Buat gue itu sih, tapi yang jelas dia memang kan membuat kita menunggu gitu. Ya. Karena ada tease untuk Ada film-film teaser berikutnya. film berikutnya. Gue tetap excited untuk film-film Bumi Langit. Kalau harus ngasih skor Sri Asih, Gue ngasih 7,5. gue 7. Oke, segitu aja. Silakan yang sepakat atau enggak gitu kan. Mau bandingin sama Gundala atau Gatot Kaca bebas. Silakan komen, boleh di like, subscribe. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam. Salam.